Haleluya, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tak berkesudahan, rahmatmu yang selalu baru setiap pagi, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Mari saudara-saudara kita mau berdoa. Bapa kami, ikuti seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita mau membaca Mazmur 91, karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita mau serukan bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang telah Kau jadikan ini. Terima kasih atas hadirat-Mu yang telah kami rasakan, karena Engkau adalah Jehovah Shammah, Allah yang maha hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Pakai Evangelis Nika Anderson untuk memberkati kami dan firman Tuhan yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima
berkat firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, katakan amin 3 kali dan angkat jempolnya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar semuanya? Saya yakin kabarnya sangat amat luar biasa baiknya. Salam kebangkitan, salam revival. Hari ini kita akan kembali dilayani oleh Evangelis Nika Anderson. Waktu dan tempat saya berikan kepada hambanya. Terima kasih Marcel. Ya, shalom semua saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi yang ada di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh-sungguh sangat baik dan teramat baik. Amin. Sebelumnya hari Senin kita merenungkan firman Tuhan yang bertema kebetulan di dalam Rut. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan mempelajari di mana kehidupan Rut. Di mana Rut itu menikah dengan Malon ya, di Rut 4. Setelah Rut suaminya meninggal, akhirnya Rut itu harus sepakat, dia mau mengikuti Naomi mertuanya. Dia benar-benar mau mengikuti Naomi, di mana dia sudah melihat kondisi mertuanya Naomi yang begitu sangat susah hati, yang begitu penuh dengan kesedihan. Sampai Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena pahit. Dia merasakan kehidupan yang pahit dalam hidupnya. Sehingga akhirnya Rut ini bersepakat, dia yakin dan percaya dia tuh harus ikut Naomi. Dan kita melihat, kita sekilas balik, bahwa Rut itu kebetulan berada di ladang Boas ya. Rut kebetulan berada di ladang Boas, di mana ada pengharapan. Kalau kita percaya, segala kutuk Tuhan ubahkan menjadi berkat. Keputusan yang salah yang telah diambil oleh keluarga Elimelek, harus meninggalkan Bethlehem dan pergi ke tempat Moab. Moab itu simbol keberhalaan ya. Apapun keputusan yang salah, Tuhan itu sanggup mengubah yang salah menjadi baik. Dan ada pengharapan di dalam keputusan yang salah. Oleh sebab itu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kehidupan Rut. Dari kehidupan Rut ini apa yang dapat kita pelajari? Firman Tuhan kita akan lihat nanti di Rut 3 dan 4. Rut itu adalah seorang perempuan Moab ya. Rut itu dihadapkan pada pilihan. Apakah dia harus kembali ke tanah airnya yaitu Moab, atau dia pergi bersama Naomi mertuanya yaitu kembali ke Bethlehem. Tadi kita katakan bersama-sama bahwa Rut itu sudah sepakat sekali dalam hatinya. Dia mau tetap ikut Naomi apapun situasinya. Kita melihat di mana Moab itu tanah airnya latar belakang penuh keberhalaan. Tetapi Tuhan mau pakai hidup Rut ini sehingga dia mau ikut Naomi ke Bethlehem. Kita sebagai anak ataupun kita sebagai menantu ataupun kita sebagai posisi kita sebagai mertua, dimanapun posisi kita berada, kita nih harus bisa saling mengasihi satu sama yang lain. Rut ini mengasihi mertuanya dan berbelas kasih. Dia tidak mau meninggalkan Naomi yang sedang bersusah hati. Dia tetap bersikeras untuk apapun yang terjadi, dia mau tinggal dengan Naomi. Sehingga kita melihat Rut ini dengan setia ya mengikuti Naomi pergi ke kota Bethlehem, dan dia sampai harus bekerja untuk hidupnya maupun untuk mertuanya. Sehingga kehidupan Rut pada saat sampai di Bethlehem, dia bekerja di sebuah ladang. Ladangnya kebetulan ladang Boas. Dia bekerja sebagai pemungut jelai. Akhirnya singkat cerita, Rut dan Boas itu ketemu di tempat pengirikan ya, di tempat pengirikan. Dia bertemu dengan Boas. Yang awalnya dia tidak tahu bahwa Boas itu siapa. Dia bekerja dengan rajin, di sana. Akhir singkat cerita dia mendengarkan saran dari mertuanya Naomi. Kita lihat di Rut 3 ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku,
apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia. Ini mertua yang sangat baik ya, dia memikirkan menantunya yang sudah menjadi anak sendiri ini ya. Bagaimana dengan kita, hubungan kita dengan mertua kita, atau mertua hubungannya dengan anak menantu. Menjadi satu ya. Jadi kalau kita sudah menikah, apapun itu menjadi satu. Kita harus menerima mertua kita seperti ibu kita sendiri. Dan sebaliknya mertua harus menerima menantunya seperti anak sendiri. Itu adalah hukum kesatuan, di mana Tuhan menginginkan hidup yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Singkat cerita, akhirnya Naomi ini mentaati apa yang disarankan oleh mertuanya. Dia disuruh dandan, disuruh berurap, disuruh berpakaian yang benar, dan disuruh pergi ke tempat pengirikan, dan dikasih tahu sama Naomi, kamu kalau ke sana, nanti kamu harus yakin bahwa nanti Boas itu sudah harus makan dulu, sudah harus makan minum, hati nyari yang gembira. Nanti kamu pelan-pelan kalau sudah waktunya selesai semua, kamu bisa masuk di dalam tempat pengirikan itu dan kamu bisa dibawa kaki Boas, kamu seperti tidur di bawah kaki Boas. Nanti kalau sampai Boas tahu kamu ada di situ, nanti kamu akan dikasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Begitulah ceritanya. Akhirnya singkat cerita, Boas ini ya kaget ya. Waktu malam besok paginya, dia tuh kaget. Siapa kamu ini? Kok bisa ada di sini? Terus Rut itu bilang, aku ini hambamu. Akhirnya bilang sama Boas, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkau seorang kaum yang harus menebus kami. Akhirnya Boas juga mengatakan, diberkatilah engkau. Akhirnya Boas menyatakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Mu kepada engkau. Dan Boas juga berkata, jangan khawatir, menenangkan hati Rut, aku ini akan menebus kamu. Tetapi sebelum aku, ada seorang penebus lagi yang lebih dekat, yang sanggup menebus kamu. Sampai ada percakapan waktu itu ya, jika Boas mengatakan bahwa penebus yang lebih dekat ini harus menebus kamu, tapi kamu tetap jangan khawatir. Seandainya penebus yang lebih dekat ini tidak mau menebus kamu, aku ini siap menebus kamu. Jadi Boas ini siap menebus Rut ini ya. Akhirnya itulah kebiasaan yang terjadi pada zaman itu, yaitu kebiasaan untuk menebus dan menukar. Kalau kita kembali lihat di dalam Rut 4, Boas itu secara kebetulan dia itu berada di dalam pintu gerbang, duduk di sana, dan kebetulan pula penebus yang ditunggu-tunggu sama Boas itu muncul, ada di situ. Saya percaya ini bukan suatu hal yang sekedar kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan di balik kebetulan itu. Amin. Jadi akhirnya setelah ditunggu, datanglah itu penebus yang ditunggu-tunggu. Akhirnya dia bersama dipilihnya sama Boas 10 orang dari para tua-tua itu. Ayo duduk di sini gitu kurang lebih ya. Maka duduklah para tua-tua 10 orang tua-tua di kota itu. Akhirnya ditemukan kayak meeting gitu ya bersama-sama. Dia berkata, Boas, tanah milik kepunyaan saudara kita ini Elimelek, masih ingat enggak? Itu udah dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Berarti kan dia enggak langsung bilang tentang Rut, tetapi dia berbicara tentang tanah milik Naomi. Itu mau dijual. Nah, mau dipakai. Apakah kamu mau ini menebus? Belilah tanah itu. Dia berkata di depan orang-orang itu. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Jika engkau tidak mau menebus, kasih tahu aku. Nanti aku yang akan menebusnya. Sebab tidak ada orang yang akan bisa menebus kecuali engkau dan aku. Akhirnya penebus itu berkata kepada Boas, oke, aku akan menebusnya. Mau penebus itu. Tetapi Boas ini berhikmat. Dia berkata sekali lagi, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau akan memperoleh Rut, perempuan Moab, istri orang telah mati itu Malon, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Kaget itu penebus yang satunya. Dia nggak siap. Karena dia berkata, kita lihat di ayat
selanjutnya di ayat ke-6. Aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Mungkin di sini saya berpikir, apa merusakkan milik pusakaku sendiri? Apa dia sudah memiliki seorang istri pada waktu itu, tapi tidak dinyatakan di sini. Sehingga kalau dia sudah memiliki istri atau ada beberapa orang yang harus dia tanggung dalam hidupnya, dia tidak mungkin kebeban lagi sama Ruth. Karena kita lihat sendiri kondisi Ruth ini adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi dia tidak siap berkata apa adanya. Dia tidak mau. Akhirnya dia menanggalkan kasutnya. Karena pada zaman itu dalam menyelesaikan suatu perkara, kalau kita berkata iya, dia menanggalkan kasutnya. Sehingga akhirnya ditanggalkanlah kasut penebus itu diserahkan kepada Boas. Maka akhirnya penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkanlah kasutnya. Kemudian selanjutnya Boas itu akhirnya berkata kepada para tua-tua itu, kamu ya pada hari ini saksinya bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Malon aku beli dari tangan Naomi. Begitu juga dengan perempuan Moab itu, yaitu istri Malon. Aku peroleh dia jadi istriku ya, untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu. Jadi akhirnya di depan para saksi itu sah. Seperti kalau kita di sini mau menikah, semuanya harus pasti dihadapkan kepada saksi. Tidak ada pernikahan tanpa saksi, harus ada saksi. Akhirnya sah. Siapa yang menyangka jika akhirnya Ruth ini menjadi istri Boas, yang awalnya tuh hanya seperti kebetulan saja mereka bertemu di ladang. Siapa yang menyangka? Tapi kita percaya apapun yang berupa kebetulan itu, kalau bersama Tuhan, itu menjadi suatu rencana yang baik. Kita akan mempelajari kehidupan Ruth, di mana kehidupan Ruth ini akan kita pelajari dan menjadi kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita ini bisa menang dalam segala hal ya. Singkat cerita, dalam Rut 4-13, akhirnya Boas ini mengambil Rut. Perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirilah dia. Maka atas kasih karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu luar biasa ya, akhirnya mendapatkan seorang anak laki-laki. Namun seperti apapun perspektif kita tentang sebuah peristiwa, apa yang nampak sebagai kebetulan, kalau Tuhan sudah bekerja di baliknya, Tuhan itu menempatkan Rut dalam ladang Boas, bahkan berjumpa dengan Boas sendiri, dan kebetulan juga bertemu penebus yang akhirnya cepat menyelesaikan perkara Rut itu. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bisa saja salah dalam mengambil keputusan. Tapi kalau kita datang kembali kepada Tuhan, ada pengharapan. Ada pengharapan bersama Tuhan ya. Di dalam kehidupan Rut, tema kita pada hari ini, pesan apa yang dapat kita ambil dari kisah Rut ini? Yang pertama, Tuhan mau kita apa? Hidup di dalam kasih. Hubungan yang baik antara mertua dan menantu di dalam Tuhan ini, jika kita sudah berkeluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, itu harus benar-benar kita sesuai firman Tuhan. Seperti di dalam Kejadian 2 ayat 24. Mari kita baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging ini bukan hanya sekedar suami istri, tetapi antara keluarga suami dan keluarga istri saat menikah itu menjadi satu. Jadi jangan istilahnya memang istilah menantu dan mertua, tetapi di dalamnya itu sudah seperti anak sendiri. Saya pun sebagai posisi saya sebagai anak menantu, saya harus mengambil hati mertua saya.
Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Di awal pernikahan saya tidak mudah untuk bisa langsung menyesuaikan atau menganggap mertua ini seperti orang tua saya sendiri yang sekejap, yang tidak melahirkan saya tetapi menjadi ibu saya sendiri. Tetapi saya menerapkan firman Tuhan ini, begitu saya menikah dengan suami itu menjadi satu daging, sehingga saya menerima ibu dari orang suami saya ini dengan mencintainya. Saya mencintai, saya belajar mencintai, dan begitu kita mencintai suami atau kita mencintai istri, demikian kita juga harus menyayangi orang tua daripada suami atau istri kita. Saya berusaha menyayangi, saya berusaha mengambil hati. Jangan menunggu mertua yang mengambil hati kita, tetapi kita sebagai anak menantu kita harus lebih mengalah, karena untuk lebih mengalah dan kita harus mengambil hati mertua kita. Sehingga saya berusaha misalnya dengan memasakkan kesukaannya, mencari tahu apa yang dia suka. Dari situ kita memiliki hubungan. Tuhan mau kita saling mengasihi. Juga hidup dalam kasih ini kita kalau lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Dari 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih, yang tertinggi itu adalah kasih. Yang paling besar itu diantaranya ialah kasih. Jadi kasih ini nomor 1 dalam kehidupan kita. Kasih kita harus terapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dimanapun posisinya kita ini sebagai apa. Terapkanlah kasih. Amin. Yang kedua, dalam kehidupan Rut ini, pesan apa yang dapat kita ambil? Hidup dalam kesetiaan. Baik setia pada Tuhan, setia pada suami atau istri sesuai janji nikah. Sehingga kalau kita hidup dalam kesetiaan, kita ini memiliki kualitas yang dapat dipercaya. Karena kita ini setia. Kalau tidak setia, gimana kita bisa mengukur kualitas kita? Kita tidak meragukan kualitasnya Rut ini. Dia setia. Kalau kita feedback kembali dalam Rut 1, itu sempat dikatakan pada saat dia didesak oleh Naomi untuk pulang. Tetapi sampai dia berkata, aku tidak mau ninggal engkau. Di mana engkau berada, aku di situ. Di mana engkau pergi, aku pergi. Di mana engkau bermalam, aku bermalam. Sampai dikatakan kalau aku mati, aku pun mati di sana. Bangsamu lah bangsaku. Begitu luar biasa perkataan Rut ini kepada mertuanya ya. Yang ketiga, apa yang harus kita pelajari dalam kehidupan Rut ini? Hidup dalam ketaatan. Rut ini taat kepada Naomi saat Naomi menyarankan pergilah ke tempat pengirikan. Karena Rut ini punya maksud yang baik. Naomi punya maksud yang baik terhadap Rut. Supaya Rut ini mendapat perlindungan. Kalau seandainya pada saat itu Rut tidak taat kepada mertuanya, kita lain cerita. Rut tidak akan berbahagia bersama Boas. Tidak akan menikah dengan Boas. Tetapi akibat hidup dalam ketaatan ini akan ada perlindungan. Kalau kita hidup dalam ketaatan, kita akan menerima perlindungan dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita hidup dalam ketaatan seperti kita mencontoh teladan Rut ini, kita akan terhindar dari kehidupan hal-hal yang tidak baik. Tapi kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Seperti Rut mendapatkan hal yang baik sehingga dia boleh menikah dengan Boas dan memperoleh seorang anak laki-laki. Itulah hal-hal yang baik yang diterima oleh Rut. Amin. Yang keempat, apa yang dapat kita pelajari dalam hidup Rut ini? Yaitu hiduplah dengan rajin dan tekun. Rut ini hidup rajin dan tekun. Kita kalau lihat dalam Rut 2 ya, dia itu memungut jelai dari pagi sampai petang. Capek, iya capek. Setiap orang bekerja capek. Setiap orang bekerja pasti punya resiko. Tetapi kita harus mensyukuri apapun pekerjaan yang kita lakukan. Lakukan yang terbaik dimanapun kita bekerja. Dimanapun kita berada. Kerjakan yang terbaik. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita rajin dan tekun, akan mendatangkan apa? Mendatangkan berkat. Kalau kita rajin dan tekun, itu berkat akan mengalir atas diri kita. Tapi kalau kita malas, tidak mau kerja, maunya enak, ya berkatnya sedikit.
Karena kita tidak rajin dan tekun. Tuhan mau kita rajin dan tekun. Jadi apa yang menjadi bagian kita, lakukan bagian kita. Yang kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, apa yang dapat kita pelajari dalam kehidupan Rut ini. Rut ini mau hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita nih hidup mengandalkan Tuhan, tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi memakai kekuatan dari Tuhan. Percaya bersama Tuhan, kita ini pasti menang. Kita mengandalkannya. Akhirnya Rut ini tinggal dengan Naomi. Dan akhirnya dia berbahagia menikah dengan Boas. Dan memiliki anak laki-laki yang bernama Obed. Kalau kita percaya akan kehendak dan kita mau masuk dalam rencana Tuhan, kita tuh akan mendapatkan hal-hal yang di luar yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu terjadi dalam setiap hidup kita. Karena kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu pintu yang tertutup. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada jalan yang dapat dihalangi oleh manusia sekalipun. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kehendak dan rencana Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan kita. Akan terpelihara sempurna di dalamnya. Sehingga anak laki-laki yang bernama Obed ini memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Akhirnya dialah ayah Isai, ayah Daud ya. Dalam silsilah Daud, Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Daud. Sehingga dari keturunan Daud ini melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Begitu luar biasa ya. Mari kita semua mau mencontoh dan menteladani kehidupan Rut ini. Di mana kita harus hidup di dalam kasih. Kita hidup di dalam kesetiaan. Kita mau taat. Kita mau hidup rajin dan tekun. Dan kita mau masuk dalam kehendak dan rencananya. Amin. Terima kasih, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini boleh bekerja dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, untuk meneguhkan kami, untuk kami mau belajar dalam kehidupan Rut ini Tuhan. Untuk kami benar-benar masuk Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, untuk kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu Bapa, untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman ini, apa saja yang kami lakukan, biar kami boleh dalam perkenanan-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat Tuhan, jauhkanlah kami dari segala tipu muslihat iblis, tetapi kami mau Tuhan, Engkau yang pegang kendali hidup kami mau Engkau yang pimpin hidup kami Tuhan. Kami mau mencontoh teladan hidup Rut ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau serahkan sepanjang hari demi hari bersama-Mu. Kami mau menyerahkan setiap aktivitas kami, tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama saya katakan amin.